Perselisihan batas wilayah antara perbatasan Aceh dan Sumatera Utara menjadi ramai perbincangan usai penetapan kodifikasi wilayah oleh pemerintah pusat memicu penolakan sejumlah pihak di Aceh. Menteri Dalam Negeri memutuskan 4 pulau di kawasan Aceh Singkil masuk ke dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Seperti diketahui, 4 pulau tersebut menjadi kisruh karena disebut berada di wilayah Sumatera Utara. Padahal keempat pulau tersebut awalnya merupakan bagian dari wilayah Aceh. 4 pulau kini masuk wilayah Sumut adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Pengalihan status 4 pulau ini termaktub dalam keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai pemberian dan pemutakhiran kode, data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau, terbit pada 25 April 2025. Pemprov Aceh tidak menerima keputusan tersebut dan berjuang agar keempat pulau kembali masuk wilayah administratif Aceh. Peninjauan ulang keputusan masih diperjuangkan Pemprov Aceh. Agar polemik tidak berkepanjangan, Presiden Prabowo Subianto akan mengambil alih persoalan 4 pulau diperebutkan Aceh dan Sumatera Utara. Pada Senin, 16 Juni 2025, Kemendagri akan mengevaluasi secara menyeluruh. Nah, wilayah administrasi ini tentu ada pemberian nama, ada batas-batas wilayah, ya, termasuk juga pulau-pulau, ini masuk wilayah administrasi mana. Jadi artinya gini, kalau pulau itu masuk wilayah administrasi daerah A, maka daerah A lah yang berkewajiban mengurus daerah pulau itu. Kalau daerah pulau itu termasuk wilayah daerah B, maka daerah B lah yang punya kewajiban mengurus pulau tersebut. Karena ini bahasanya kita sama kita, gitu. Kan kita tidak bersengketa dengan pihak luar, dengan negara lain, tapi ini kira-kira ada aspirasi-aspirasi yang berbeda antara beberapa dua daerah di dalam negara kesatuan Republik Indonesia tentang pulau-pulau tertentu. Nah, ini tentu saja sesuai dengan aturan main yang ada di negara kita, maka ini diambil alih oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini Presiden mengambil alih ini langsung dan dijanjikan secepatnya akan diselesaikan. Hasan memastikan keputusan akan diambil Prabowo mempertimbangkan aspirasi dan historis yang ada. Ia meminta publik menunggu keputusan akan diambil dalam waktu dekat. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad menyebutkan keputusan polemik 4 pulau Aceh dan Sumatera Utara diambil alih Presiden Prabowo berdasarkan hasil komunikasi bersama DPR. Kemendagri menjelaskan kisruh 4 pulau tersebut bermula adanya perubahan nama pulau diajukan Pemprov Aceh pada 2009. Saat itu, Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi Kemendagri mendapati ada 213 pulau di wilayah Sumatera Utara. Dari jumlah tersebut, termasuk Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan dan Pulau Panjang. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan Kemendagri itu melewati kajian letak geografis dan pertimbangan keputusan melibatkan berbagai instansi. Menurut Tito, sengketa perbatasan 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara terjadi sudah lama. Tito menyebutkan Kementerian Dalam Negeri harus menetapkan batas wilayah 4 pulau tersebut karena berkaitan dengan penamaan pulau harus didaftarkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keputusan ditanggapi berbeda kedua daerah. Pemerintah Provinsi Aceh menyebut, mengantongi jejak historis di keempat pulau tersebut. Sedangkan pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki dalil hasil survei Kementerian Dalam Negeri. Sejumlah kalangan mengingatkan konsekuensi akibat sengketa itu. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, meminta pemerintah menghindari terjadi disintegrasi akibat polemik 4 pulau Aceh ditetapkan Mendagri masuk ke Provinsi Sumatera Utara. Anwar mengingatkan banyak korban berjatuhan selama konflik bersenjata puluhan tahun di Aceh antara pihak pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Keduanya berdamai melalui kesepakatan Helsinki ditandatangani pada 15 Agustus 2005. Beberapa poin hasil perjanjian antara lain pemberian otonomi khusus lebih luas kepada pemerintah Aceh, penyelenggaraan pemilihan umum istimewa di Aceh, serta pemberian amnesti anggota GAM. Kemudian penarikan pasukan TNI dan Polri serta pembentukan Satuan Tugas Pengamanan Aceh.